Pilih kembaran baju atau kembaran otak? Wah, kalau kembaran otak dapat yang pintar sih oke. Tapi kalau dapat yang sebaliknya kan gawat. Jadi mending pilih kembaran baju deh. Aduh, siapa sih yang pilih kembaran baju kayak gini? Nyusahin aja. Loh, Dek, kok kamu pakai seragam sekolah kakak? Bukannya kamu masih SD ya? Kan ada orang yang pilih kembaran baju, Kak. Kita harus ngikutin pilihan dia. Jadi semua orang harus kembar. Itu artinya sekarang satu kota pada pakai baju ini semua, Dek. Bukan cuma satu kota, tapi satu dunia, Kak. Wah, berarti pilihan gue berdampak besar banget bagi dunia. Apa kakak bilang? Enggak dek. Ayo kita ke sekolah yuk, kita udah telat nih. Hari ini aku nggak sekolah, soalnya sekolah aku libur. Jadi kakak aja ya. Ya udah deh, awas aja ya kalau kamu bohong. Nanti kamu bisa-bisa dimarahin sama mama. Gimana gue harus apa? Gue overthinking nih. Kenapa sih lo kelihatan panik gitu, Vel? Sebenarnya kayak... Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Gue yang pilih kembaran baju. Hah? Maksudnya apa? Gue nggak ngerti. Sekarang lo coba lihat deh orang sekitar. Bajunya sama kayak kita semua kan? Ya wajar aja sama, ini kan lingkungan sekolah. Ih, lihat tuh. Masa nenek-nenek pakai baju seragam sekolah kita kan nggak mungkin. Lah iya juga ya, kalau gitu gue harus sebarin ke orang-orang kalau lo yang pilih kan? Jangan. Ya ampun, gue kan cuma mau curhat sama lo. Please deh, orang yang pilih baju kembaran sedunia itu ngeselin banget. Loh, emangnya kenapa? Kita tuh ada pesta, tapi masa kita harus pakai baju seragam kayak gini sih? Kan nggak estetik. Iya, harusnya kan kita pakai baju lekbong. Ya udah, pakai aja. Lagi pula aturan ini nggak harus diikutin kan? Jangan salah. Kalau kita nggak ikutin aturan ini, bisa-bisa kita dihukum sama sistem. Bener tuh apa yang dibilang sama Della, makanya kita nggak berani ngelanggar. Masa kalian setakut itu sih? Kalau gue sih nggak takut. Ya iyalah, gue nggak takut. Secara kan gue yang pilih. Jadi harusnya gue anak emas. Lo bayangin aja, kita selama seminggu nggak ganti baju, gimana nggak bau? Gue bayanginnya aja jijik loh. Ya udahlah, nikmatin aja baju yang sekarang. Lagi pula bajunya akan berubah kan minggu depan. Loh, Bu Guru juga pakai baju seragam. Biasanya pakai jas, Bu. Iya, aturan kembaran baju ini kan wajib diikutin sama semua orang tanpa terkecuali. Katanya nggak boleh ngelanggar ya, Bu. Tapi belum ada yang pernah buktiin kan bakal terjadi apa. Tapi yang Ibu tahu sih yang pasti hal buruk ya. Selama belum pernah ada yang coba, itu artinya belum pasti, Bu. Kamu kenapa sih ngeyel banget? Ini udah diinfokan langsung oleh sistem, jadi udah pasti benar. Udah deh, Ibu nggak usah paksa saya untuk percaya. Karena saya tetap nggak percaya, Bu. Ini ada apa sih ribut-ribut? Pokoknya kita harus nemuin siapa yang pilih kembaran baju. Kita jadi sengsara loh gara-gara dia. Ya, baju kita udah penuh keringat. Ya mungkin orangnya ada di luar sana, nggak mungkin kan ada di sekolah kita. Orangnya ada di sekolah kita, gue punya bukti. Keisha, apa bukti lo? Baju yang kita pakai adalah seragam sekolah. Itu artinya orang yang pilih kembaran baju ada di sekolah ini. Tapi nggak mungkin kita semua kan, kecuali si Feli ini. Bisa-bisanya ya lo langsung nuduh gue. Keisha kan sahabatnya Feli, jadi dia udah pasti bener. Bisa aja kan si Feli itu curhat sama si Keisha, tapi Keisha malah bocorin. Iya, Keisha lebih mementingkan kebaikan kita semua, kita harus appreciate dia. Oh, jadi kalian semua lebih menyanjung-nyanjung si Keisha ini ya? Ya udah, kalau gitu lo buktiin aja sendiri ke semua orang. Lo lepas baju lo sekarang. Dan kalau misalnya ketentuannya berubah, itu artinya lo pelakunya. Oke, siapa takut? Harusnya nggak bakal terjadi apa-apa kan? Samaan menu atau samaan nasib? Kalau samaan nasib dan ternyata nasib orang itu buruk, bisa gawat kan gue? Kalau gitu samaan menu aja deh. Makasih ya Non, berkat Non pilih samaan menu saya bisa makan selain nasi kucing. Hah? Emangnya saya bakal samaan menu sama bapak? Gak cuma saya Non, tapi seluruh orang yang ada di dunia ini. Sedunia? Berarti keren juga dong, tangan saya bisa mengendalikan menu-menu orang yang ada di dunia ini. Kalau gitu ayo lihat menu hari ini apa Non? Menu hari ini roti kuning, Pak. Wah, roti kuning itu kan mahal banget, tapi karena sistem dibuat jadi gratis, saya harus segera ke supermarket buat dapetinnya Non. Woi Kay, lo nggak antri di supermarket juga kayak orang-orang tuh? Nggak, gue lagi kesel sama orang yang pilih samaan menu hari ini tadi. Ya udah Kay, kalau gitu lo ambil punya gue aja nih rotinya, gue ikhlas. Nggak mau, gue tuh maunya makan nasi. Kalau hari ini gue nggak makan nasi, bisa-bisa gue metong. Oh iya, orang Indonesia kan dalam sehari harus makan nasi. Kalau gitu, maafin gue ya Kay. Ngapain lo minta maaf? Jangan-jangan. Enggak, bukan gue kok yang pilih samaan menu hari ini. Nyam-nyam, enak kok, tapi kenapa orang-orang pada protes ya? Bagian roti itu buat gue aja nih. Kok main rampas aja sih? Itu kan roti pertama dan terakhir gue. Kita berdua nggak dapet rotinya karena di semua supermarket udah habis. Ya ini semua salah orang yang pilih samaan menu. Padahal hari ini tadi gue mau makan pizza. Lihat aja nanti kalau gue ketemu orangnya udah gue... Jangan-jangan lo tahu ya siapa pelakunya, Vel? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Ya udah deh, rotinya buat kalian aja. Gue pergi dulu ya, bye.
Woi Del, lo ngerasa ada yang aneh gak sih sama si Feli? Kelihatannya dia gugup. Iya bener, kita harus selidikin ini, Ti. Feeling gue sih mengatakan kalau dia pelakunya. Kalau gitu, ayo kita ikutin dia. Bu, saya mau ngaku kalau sebenarnya saya yang pilih sama menu hari ini. Tapi Ibu jangan bilang-bilang sama temen-temen ya. Oh, kamu pelakunya. Kalau gitu kamu harus tanggung jawab dong. Gara-gara kamu, kita tuh cuma bisa makan roti selama seminggu. Gimana caranya saya bisa tanggung jawab, Bu? Ibu kasih tahu saya deh, saya bakal lakuin apapun. Ngelakuin apapun ya? Kalau gitu kamu datang aja ke lapangan, nanti Ibu kasih tahu caranya. Kalau Ibu kasih taunya di lapangan, bisa-bisa semua orang tahu, Bu. Semua orang bakal lihat. Ya nggak apa-apa. Toh kamu mau bertanggung jawab juga kan? Kayaknya Bu Guru bisa bantu gue nyelesain masalah ini deh. Jadi gue percaya aja sama dia. Ya udah deh Bu. Maafin gue ya karena tadi gue terlalu emosi karena lapar. Jadi sekarang gue udah makan rotinya dan sekarang gue udah happy. Ya udah nggak apa-apa Kay. Emang apa yang bakal terjadi sih kalau kita makan makanan selain roti? Tubuh kita nggak bisa menerima selain roti. Kalau kita makan selain roti bisa-bisa kita langsung lo nggak mau kan? Ya jelas nggak mau dong. Oh iya, gue kan harus ke lapangan. Gue pergi dulu ya, Kay. Tunggu, jangan-jangan lo mau ketemuan sama Bu Guru ya di lapangan? Iya bener, katanya sih dia mau bantuin gue. Sebenarnya, Kay, jangan datang ke sana. Soalnya dia mau jebak lo. Tadi gue lihat. Hah? Gak usah percaya apa kata Keisha deh. Soalnya kan dia sering ngeprank gue. Bu, saya udah datang nih. Bagus, kalau gitu kamu harus makan makanan selain roti. Kalau gitu makan permen ini aja. Tapi Bu, menu hari ini kan roti. Hello, pelaku di mana-mana pasti nggak mau ngaku. Kalau lo takut buat makan permen itu, artinya emang lo pelakunya yang pilih saman menu. Artinya lo harus dihukum lah. Bukan gue ya pelakunya. Gue nggak ada pilih saman menu hari ini. Ya udah deh, saya bakal lakuin. Cuman perlu dimakan doang kan permennya. 3, 2, 1. Rumah baru atau rumah lama? Rumah lama kan serem, banyak hantunya, jadi mending rumah baru aja kan. Asik, nanti di rumah baru aku bakal punya kamar sendiri kan Kak? Boleh deh, kakak bakal ke rumah baru dalam 30 menit. Itu artinya sebentar lagi Kak, kalau gitu kakak nggak usah sekolah. Iya sih, cuma sebentar lagi, tapi kalau kakak nggak sekolah, kakak bisa dimarahin sama mama. Oh iya, kalau gitu sekarang aku bakal bilang ke mama kalau kita bakal pindah ke rumah baru. Jangan, mama pasti nggak setuju kalau kita bakal pindah ke rumah baru karena mama sayang banget sama rumah ini. Oh, jadi gitu. Tapi aku nggak bisa jaga rahasia. Pasti bisa. Nih, kamu kakak sogok, kamu boleh pakai kartu ATM ini sepuasmu. Wow. Asik. Bu, hari ini saya izin pulang cepet ya. Loh, kenapa? Harus ada alasan yang logis ya. Saya mau pindahan hari ini Bu, dan saya harus hadir. Kalau saya nggak hadir, bisa-bisa rumahnya tuh hilang. Hah? Rumah kok bisa hilang? Jangan-jangan kamu pilih rumah baru atau rumah lama ya? Oh, ternyata Ibu juga tahu pilihan itu. Iya Bu, bener. Dan saya pilih rumah baru. Kamu jangan datang ke sana. Sebentar lagi saya tuh bakal pindah Bu. Ibu mau izinin atau enggak, saya bakal tetap pergi. Bilang aja Ibu iri kan. Ibu tuh cuma mau peringatin kamu. Tapi Ibu nggak bisa ngasih tahu soalnya nanti Ibu dihabisin sama sistem. Udah iri gak mau ngaku. Lo mau pindah rumah ya? Iya, emang kenapa? Bilang aja lo juga iri sama kayak Bu Guru kan? Enggak ya, justru gue mau kasih kuncinya. Gue tuh diutus sama sistem. Oh gitu, maaf ya udah suzon. Nggak apa-apa, tapi feeling gue nggak enak. Boleh nggak gue ikut lo buat pindah rumah? Maksudnya lo mau ikut gue ke rumah itu? Ya jelas boleh dong, lo tamu pertama. Gue tuh punya rumah baru. Kok lo malah nggak excited, ketakutan gitu? Rumornya sih alamat itu rumahnya nggak bagus. Tapi nggak apa-apa, gue tetep bantuin lo kok. Iya, sebentar lagi gue bakal kepindah. Nanti gue bakal share alamatnya ke lo. Gue nyusul. Tiara, kenapa lo buru-buru? Kan kita emang disuruh pulang ke rumah dan kita harus sampai dalam 5 menit. Loh, kok gitu? Iya, ini instruksi dari sistem. Katanya kita nggak boleh keluyuran dalam 5 menit lagi. Ya, mana bisa gitu? Gue kan harus pindah ke rumah baru dalam 5 menit lagi. Saran gue lo biarin aja rumahnya hangus. Nggak mau, ini kan rumah pertama gue, jadi gue harus dapetin apapun caranya. Ya udah terserah lo, yang penting gue udah ingatin. Sebentar lagi gue bakal pindah dalam 3, 2, 1. Loh, kok nggak ada reaksi? Kamu harus pergi sendiri ke rumah itu. Alamat sudah saya taruh di meja. Ah, gitu ya. Silakan ambil alamatnya. Kamu harus baca alamat itu dengan benar. Supaya kamu tidak tersesat di jalan. Oke. Harusnya benar kan ini alamatnya, tapi kok sepi banget ya jalanannya? Kamu mau kemana, Cuk? Akhirnya ada orang juga. Nenek tahu alamat ini nggak? Oh, alamat ini. Kenapa ketawanya serem banget? Gue jadi takut. Jangan-jangan nenek ini orang gila lagi. Kamu nggak perlu takut sama nenek karena nenek adalah penjaga di daerah ini. Kamu tinggal lurus ke sana, terus mentok belok kanan. Nanti rumahnya ada di sana. Oke Nek, makasih banyak. Maafin saya karena saya udah mikir nenek yang aneh-aneh. Kalau gitu salam kenal ya Nek. Saya penghuni baru di rumah itu. Bye. Gue udah sampai di paling pojok kanan, tapi emang benar ini rumahnya. Halamannya berserakan kotor banget. PR lagi nih harus bersihin. Tapi rumahnya gede sih.
nggak apa-apa. Yang penting ini jadi rumah pertama gue. Kalau gitu gue harus buka kan pintunya. Nggak sabar banget. Oke, 3, 2, 1.